Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam kondisi baik-baik saja ya. Nah, perkenalkan nama kakak Nurhatika dengan NPM 2140605013 Universitas Borneo Tarakan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau biasa disingkat dengan PGSD, angkatan 2021. Jadi pembahasan kita hari ini itu mengenai tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran 5 khusus untuk kelas 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi adik-adik kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai matahari sumber kehidupan di bumi. Nah, di mana matahari itu berfungsi sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Nah, cahaya matahari bisa menerangi bumi sehingga kita tuh dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Nah, di sini juga panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Nah, sekarang kita masuk pada manfaat matahari bagi kehidupan di bumi. Nah, di sini tuh menjelaskan bahwa seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Dan seiring dengan kemiripan posisi bumi saat melakukan revolusi matahari mengakibat terjadinya 4 musim, di mana di belahan bumi utara dan selatan yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, angin sebagai sumber energi. Angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui. Artinya, angin selalu tersedia dan tidak akan habis digunakan. Nah, angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas dan di wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah bersuhu dingin. Pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, di mana kita tuh patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan matahari dan angin bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kita masuk pada salah satu contoh penghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya itu adalah singkong. Nah, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai singkong. Nah, sekarang kita masuk pada contoh pengolahan dari singkong. Yang pertama, singkong rebus adalah singkong yang disajikan dengan cara direbus dengan air, di mana singkong pertama dikupas kemudian direbus sampai matang. Kedua, keripik singkong dibuat dengan cara memotong singkong tipis-tipis, kemudian digoreng dan diberi bumbu penyedap. Ketiga, ada gethout dibuat dari singkong rebus.
Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Ubi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun ubi atau daun singkong. Nah, hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari ubinya hingga daunnya. Ubi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan sebagai tepung tapioka. Namun, bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulitnya bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Di sekitar kita, banyak makanan yang diolah dari singkong. Misalnya seperti keripik singkong, kombo, misro, getuk, tape, dan donat, dan lain sebagainya. Singkong adalah salah satu sumber alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pertanyaan tersebut? Jelaskan. Nah, menurut kakak pribadi, sangat setuju. Karena kenapa? Karena selain murah, singkong juga mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan masih banyak vitamin yang lainnya Jadi, adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan sedikit mengenai singkong sebagai bahan pangan dan energi alternatif. Nah, di sini ada sebuah singkong. Nah, singkong ini berupa energi alternatif pengganti beras dan dapat digunakan juga sebagai sumber karbohidrat. Nah, singkong juga di sini merupakan sumber kalori pangan yang sangat murah. Nah, itulah cocok digunakan untuk sebagai pengganti beras karena singkong ini juga dapat maksudnya lebih mudah untuk didapatkan. Nah, di sini ada beberapa bagian dari tanaman singkong. Yang pertama ada ubi, kedua ada batang, dan yang ketiga ada daun. Nah, dari ketiga bagian tanaman singkong ini semuanya hampir bisa dimanfaatkan dari ubi singkong. Nah, ubi singkong ini bisa dikonsumsi dengan cara digoreng atau dikukus. Nah, sedangkan daunnya ini bisa dijadikan sebagai pengganti lauk atau bisa dijadikan sebagai sayur. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika mengkonsumsi dari singkong. Yang pertama, pembakaran lebih sempurna. Kedua, gas buang menjadi lebih bersih. Dan yang terakhir itu, tarikan lebih ringan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampai jelaskan sedikit mengenai singkong.